Eh, Teman-teman, kita sudah sampai di line ke-18 ya, sudah selesai menyelesaikan line 18. Artinya kita sudah menyelesaikan fitting simple linear regression pada data training. Di mana pada proses dari line 16 sampai 18 ini kita membuat model machine learning regresi. Artinya model kita sedang belajar untuk mencari hubungan antara X-train dan Y-train, antara Y data variable independen untuk data latih variable independen dan data latih variable dependent. Dan setelah kita melakukan fitting tersebut dan menciptakan model machine learning yang kita butuhkan, setelah machine learning kita belajar mencari tahu hubungan antara X-train dan Y-train, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat prediksi ke depan, di mana prediksi ini menggunakan hubungan yang dipelajari oleh model kita. Nah, perintah-perintah untuk melakukan prediksi ini akan kita lakukan di line ke-20 dan seterusnya. Jadi kita akan melakukan predicting dataset ya. Kita akan mengambilkan hasil dari uji prediksi dari data tes, data uji gitu ya. Result. Oke. Nah, di sini kita akan membuat prediksi dengan menggunakan metode dot predict gitu ya. Jadi variable y untuk predict itu sama dengan regressor dot predict, kemudian ya yang akan diprediksi adalah X-test variable independent ya, data uji variable independent gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat parameter apa saja yang dibutuhkan di metode ini adalah di metode predict ini ya. Kita lihat saja predict regressor dot predict, maka secara otomatis dia akan dot predict saja. Maka parameter saja apa saja yang dibutuhkan ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini parameter yang diperlukan itu adalah parameter X-nya, bukan Y-nya. Artinya parameter yang diperlukan adalah variabel independen. Dalam hal ini adalah X-test ya, X-test bukan X-train gitu ya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena kita ingin memprediksi data baru. Nah, jika kita menggunakan X-train, maka kita membuat prediksi berdasarkan pemahaman X-train. Padahal pemahaman itu sendiri dibuat berdasarkan ya dari data X-train tadi, gitu ya, data X latih. Sedangkan prediksi kan berdasarkan pemahaman X-test ya. Nah, makanya kita menggunakan X-train. Makanya kita menggunakan X-test. Nah, nantinya prediksi ini kita bandingkan dengan hasil X-test, kita bandingkan dengan Y-test. Nah, jika hasilnya mendekati atau jaraknya tidak terlalu jauh, maka model kita sudah dikatakan baik, gitu ya. Maka model kita sudah dikatakan baik. Nah, baik, kita lihat bagaimana hasilnya, gitu ya. Kita lihat di sini di environment variable sudah ada X-test dan juga apa namanya? Ada X-test dan juga sudah ada X prediction. Nah, kita belum running ya, kita running dulu. Kita running, kemudian nah, tadi juga sama ya, regressor kita belum run ya, belum running regressor, jadi nggak muncul
environment variable regression. Oke, kemudian regressornya sudah muncul. Kita execute satu-satu. Nah, Y regressor. Oke. Nah, baru kemudian Y predict. Nah, di Y predict ini kita lihat hasilnya view as array. Oke, ini hasil Y predict. Kita jadikan aja satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma untuk data float ini. Oke. Kemudian kita akan bandingkan Y predict ini dengan Y-test gitu ya. Karena kenapa? Karena Y-test itu kan data asli ya. Y-test itu adalah data asli daftar gaji yang diperoleh oleh para karyawan. Sedangkan Y-prediksi ini adalah prediksi daftar gaji para karyawan yang seharusnya menurut model machine learning kita ini gitu. Nah, kita akan bandingkan secara manual isi dari keduanya. Gitu ya. Kita lihat dulu hasil dari ini adalah hasil dari kita beli yang lain, Y-test dan Y-predict gitu ya. Oke. Di Y-test kita lihat pada Y-test ini untuk yang pertama di data asli itu gaji seseorang itu sekitar 37.731 euro gitu ya. Sedangkan daftar gaji karyawan itu gaji yang diperoleh karyawan itu di yang pertama 37.731 euro. Nah, di prediksi itu harusnya gaji karyawan yang seharusnya diperoleh itu adalah 40.835 euro. Nah, artinya kalau kita lihat antara Y-test dan predik ini tidak begitu jauh. Begitu juga dengan yang kedua, dia memperoleh 123.079, sedangkan Y-predict itu di Y-test itu 122.391, Y-predict 123.079. Artinya hasil prediksi tidak begitu jauh berbeda dengan hasil data yang asli. Nah, ini membuktikan bahwa model machine learning yang kita bentuk ini berhasil memprediksi daftar gaji karyawan yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Nah, di dalam di dalam machine learning sendiri, jika hasil prediksi tidak mendekati hasil yang asli atau jaraknya tidak terlalu jauh, maka model kita itu sudah dikatakan baik, gitu. Nah sekarang langkah berikutnya, bagaimana cara membandingkan hasil antara Y prediksi dan Y test ini? Bisa dengan seperti ini, caranya seperti ini, seperti kita membandingkan satu persatu ya, hasil data seperti ini. Nah, namun alangkah lebih baik gitu ya, kan biasanya dalam prosesnya kalau misalkan di dunia kerja kan, misalkan bos meminta gitu, oh mana hasilnya, kan nggak mungkin kita nunjukin data seperti ini, akan membingungkan. Nah, cara lebih baiknya tentunya bagi teman-teman yang sudah belajar statistik tentunya tahu bahwa bagusnya kita membuat plot atau ilustrasi visualnya gitu, agar kita bisa membandingkan hasil antara Y prediksi ini dengan hasil Y test gitu ya. Nah, agar menghasilkan prediksi yang baik, maka kita buat grafik visualisasi model machine learning-nya terhadap data asli. Nah, tujuannya apa? Memudahkan kita melihat hasil prediksi model machine learning ini gitu ya. Artinya kita tadi sudah mengambil kesimpulan bahwa hasil dari training set dan test set tidak jauh berbeda. Nah, bagaimana visualisasinya? Nah, untuk proses visualisasi di sini kita coba tambahkan ya. Kita coba tambahkan proses visualisasi. Itu hasilnya visualisasi model. Jadi visualizing hasil dari training set results ya. Oke. Nah, yang kita lakukan, kita akan membuat scatter plot
Xtrain dan Ytrain dengan warna tertentu gitu ya. Di sini misalkan saya buat plot untuk scatter, plot scatter, bisa ya kita pilih yang scatter saja ya. Kita plot untuk yang scatter, kemudian kita pilih Xtrain, kemudian kita pilih Ytrain, kemudian nah kita berikan warna, misalkan colornya sama dengan merah, misalkan kita beri warna merah misalkan. Oke, kemudian kita tambahkan plot, plt untuk plot, kemudian dari semua yang tadi ya, Xtrain, kemudian kita tambahkan juga regresor tadi, hasil regresor, kemudian prediksi dari Xtrain tadi, kemudian kita beri warna yang berbeda, misalkan kita pilih warna biru, color berarti sama dengan blue ya. Oke. Nah, kemudian kita beri judulnya misalkan di sini blue tadi, kemudian kita beri judul plot title, tadi kan ini ya antara daftar gaji dengan pengalaman gitu ya, ingin melihat adakah regresi, bagaimana adakah korelasi antara pendapatan gaji dengan pengalaman gitu ya. Berarti salary, misalkan salary, kemudian versus experience, kemudian kita ya untuk yang training set ya, kita berikan training set, Oke, kemudian kita berikan labelnya, label X dan label Y di dalam dalam grafik atau dalam plot kita. X label, kemudian plot ya, plot X label, kita berikan dia misalkan yang pertama yang X-nya itu adalah apa tadi, X-nya itu pengalaman ya, tahun dari tahun pengalaman, berapa tahun pengalaman ya, pengalaman experience, kemudian yang labelnya itu kita beri misalkan plot Y label, labelnya kita beri misalkan salary, oke, kemudian kita tambahkan plot shoe, oke, kemudian kita akhiri. Nah, kita lihat ada yang salah di sini, di sini ya, di plot ini. Nah, sudah selesai.
Nah, untuk memudahkan untuk menampilkan grafik, maka di sini kita running aja semuanya. Kita coba, atau kita jelaskan dulu satu-satu ya. Di line yang ke-24 ini kita membuat scatter plot X-train dan Y-train dengan kita memberi warna merah gitu ya untuk data poinnya. Nah, warnanya tentunya bisa dirubah sesuka hati kita. Nah, pada line ke-25 ini kita membuat line plotnya. Atau garis regresinya dengan warna biru. Di sini kita masukkan warna biru. Nah, metode plot itu membutuhkan, di sini kita pakai metode plot. Metode plot ini itu membutuhkan parameter pertama, yaitu data point untuk sumbu X, dan parameter kedua itu data point untuk sumbu Y. Oke, duanya butuh data point untuk sumbu X dan data point untuk sumbu Y. Nah, jadinya data point sumbu X itu adalah X-ray, dan karena kita ingin melihat model regresi dari training set gitu, sedangkan data point sumbu Y itu adalah prediksi dari X-train gitu ya. Prediksi dari X-train dengan melakukan perintah regressor predict ini gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa perlu diingat kalau misalkan data point sumbu Y bukan Y predict atau regressor.predict yaitu berupa X, maka itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena tujuan kita ini kan ingin membuat plot regresi untuk data latih X gitu, data latih yang variabel independen, bukan data ujinya, bukan X testnya gitu. Kalau misalkan kita salah dalam menggunakan regressor predict, misalkan kita masukkan X test, maka garis regresinya tidak akan muncul. Mengapa? Karena jumlah data point yang X-train ini kan 20 baris, sedangkan X testnya itu 10 baris. Nah, itu saja sudah berbeda. Maka tidak mungkin kita menghitung prediksi antara data test dengan data latih. Yang memungkinkan adalah data latih dengan data latih, karena sama-sama 20 baris gitu. Jadi kalau misalkan kita X-train 20 baris, X-testnya 10 baris, itu sudah berbeda, maka tidak mungkin kita bisa membuat garis regresinya gitu. Nah, pada garis 26 itu kita membuat judul yang akan ditampilkan pada bagian atas grafik. Nah, pada 27 kita membuat label untuk sumbu X. Nah, di sini sumbu X kita buat misalkan tahun pengalaman gitu ya, maksudnya berapa tahun pengalaman si pekerja tersebut. Kemudian untuk Y label untuk sumbu Y-nya itu kita buat gajinya atau salary-nya gitu ya. Kemudian line yang ke-29 ini atau plot show ini dia berfungsi untuk mengeksekusi dan menampilkan hasil dari semua perintah dari line 24 sampai line 28 ini gitu. Nah, jika sudah kita coba running semuanya ya. Kita coba running dulu satu-satu semuanya, kita execute. Oh, nggak bisa satu-satu ya. Oke, ada yang salah sini. Ada yang training set ini harusnya, enggak, kita coba satu-satu. Trainingnya satu-satu aja. Execute selection, oke, sudah. Kemudian Y-nya juga, defaultnya sudah. Kemudian plot title-nya kita running. Oke, sudah. Dan plot experience-nya juga kita running, tidak ada masalah. Kemudian plot labelnya, Y labelnya kita running, execute, tidak ada masalah. Kemudian plot show-nya kita tampilkan. Oke, titik. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hasilnya ini ya.
akan membentuk grafik prediksi, hasil prediksi pada training set gitu ya. Nah, bagaimana cara membaca grafiknya? Gitu. Cara membaca grafik dari plot ini atau dari grafik ini gitu ya. Titik-titik merah ini adalah data asli hasil observasi. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar regresi ya sebelumnya. Nah, data simbol merah ini adalah data asli hasil observasi. Kemudian garis biru yang menyerong ini adalah hasil prediksi dari model machine learning ini, di mana di garis inilah seharusnya banyak gaji karyawan terhadap lama kerja berada. Misalkan kita ambil contoh titik merah yang berada pada posisi X aksis 4 tahun. Ini ya, posisi X aksis 4 tahun. Lama kerja, aksis 4 tahun lama kerja, ini 4 tahun lama kerja. Di sini, karyawan ini, dia mendapat gaji sekitar 55 ribuan kayaknya, 55 ribuan ya, mendekati 60, berarti di sini di M4 ini, ya, dia sekitar 55 ribuan. Nah, bagaimana seharusnya menurut prediksi? Nah, menurut prediksi machine learning, karyawan ini seharusnya dia mendapat gaji sebanyak di sini, di garis biru ini, sekitar 65-an, 65 ribu. Oke, di kursor ini, coba lihat. Kita ulang ya. Titik merah yang berada pada proyek si X aksis 4 ini, 4 tahun lama kerja, kita lihat ini ada 4 tahun lama kerja, dilihat di kursor. Nah, menurut grafik, karyawan ini dari dataset yang sudah ada, dia mendapat gaji sekitar 55 ribu di sini. Mendapat gaji sekitar 55 ribuan, di bawah 60 ribu euro ya. Nah, namun menurut model machine learning, harusnya karyawan itu ya sudah mendapat gaji sekitar di sini, di garis biru ini, sekitar 65 ribu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sudah memperoleh visualisasi untuk hasil dari training set atau hasil dari data latih. Nah, sekarang yang satu lagi kita ingin melihat visualisasi hasil dari uji tes gitu ya. Berarti visualisasi dari tes set. Kita coba membuat visualizing, atau kita copy aja ini ya, kita copy aja semuanya, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Oke, di sini tadi training set, kemudian kita rubah menjadi test set. Nah, untuk plot scatternya, X-ray-nya kita ganti menjadi X-test, kemudian Y-train-nya menjadi Y-test gitu, Y-test. Kemudian colornya tetap kita masukkan warna merah supaya sama. Kemudian plot, nah plot scatternya itu kita tetap masukkan X-train gitu ya. Kenapa kita tetap memasukkan X-train? Karena model regresi kita itu kan berbasis pada training set gitu. Kita lihat di line 32 ini, line 33 itu masih menggunakan X-train gitu ya, bukan X-test. Sedangkan di sini juga di yang pertama juga X-train, di yang kedua kenapa nggak X-test? Kita tetap menggunakan X-train karena model regresi kita itu berbasis pada training set. Nah, walaupun demikian gitu, biasanya di Python ini, seandainya pun kita salah menggunakan perintah ini, misalkan plot PLT plot, misalkan kita buat X-test gitu, regressor predict ini color blue misalkan. Nah, hasilnya juga akan sama. Namun tentunya agar kita tahu aja bahwa model regresinya kan X-train bukan X-test gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita coba running yang untuk hasil test set ini, running satu-satu. Oke, kita run. Nah, kita sudah peroleh hasil untuk
training setnya. Ya, kita sudah peroleh hasil untuk training setnya. Di mana di sini garis biru menyerong ini itu adalah garis yang sama seperti yang kita dapat atau buat pada grafik sebelumnya, yaitu model simple linear regression yang di fitting pada training dataset. Sedangkan simbol merah ini adalah hasil observasi pada test set, yang mana data asalnya itu berbeda dengan grafik sebelumnya, gitu ya. Nah, pada grafik ini juga kita bisa membandingkan prediksi machine learning terhadap kasus ini, yaitu berapa besar gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan, gitu ya. Kalau dilihat di sini kan hasil yang pertama, kemudian harusnya dia terima lebih banyak, gitu ya. Yang seharusnya diterima oleh karyawan, berapa besar gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan baru jika dia berada pada waktu lama kerja tertentu. Misalkan ada karyawan yang baru datang, berarti harusnya dia menerima, misalkan dia menerima sekian, dia belum 1 tahun, dia menerima sekian, harusnya dia menerima lebih, gitu ya. Dia baru, dia harusnya menerima lebih banyak, gitu. Tentu saja tidak ada hasil prediksi yang 100% tepat, dan hal ini wajar, gitu. Nah, kalau misalkan dalam contoh ini ada 2 prediksi yang agak jauh dari tren lainnya, gitu ya. Namun seperti itulah proses memprediksi prediksi di dalam linear regresi yang sederhana ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau sebelumnya kita kan sudah pernah belajar ya kemudian kalau sudah pernah belajar mencoba regresi di R, itu ada summary untuk menampilkan hasil berapa nilai regresinya, berapa nilai korelasinya, kemudian berapa berapa nilai t-testnya, f-testnya. Nah, di Python kita bisa memasukkan nilainya dengan cara kita menambahkan satu library. Library-nya misalkan di sini kita masukkan import library-nya start model, gitu ya, start model .api .api.ssn sebagai start model. Kemudian ya kita running ya, kita coba eksekusi. Oke, kalau belum ada caranya sama, nanti kalian download aja package-nya. Kemudian kita tambahkan di sini untuk menampilkan summary-nya. Misalkan summary hasil ya, summary result ya. Maka kita masukkan nilai X-nya sama dengan start model, kita tambahkan add constant di sini. Kemudian kita masukkan nilai X. Kemudian dot ya, ada rival. Oke. Kemudian ya, buka kurung, oke, sudah. Kemudian kita peroleh nilai, karena kita peroleh hasil dari resultnya. Result itu sama dengan SM tadi, SM model. Kemudian dot ordinary least square ya, karena menampilkan hasil kan di ordinary least square. Kemudian X dan Y nya untuk data X, dan juga untuk data Y, dan juga data X, dan juga data X. Kemudian kita lakukan dot fit untuk fit ya, fit. Kemudian nah, kita tampilkan hasilnya, result dot summary. Oke, kita coba running, jalankan satu persatu. Oke, kemudian oke, kita sudah menampilkan hasilnya. Ini hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Ada variable, ada R square, ada adjustment R square, kemudian nilai F statistik, metodenya menggunakan metode least square, kemudian probability F statistik, ada likelihood, kemudian ada DF residual, ada DF model, ada covariance, koefisien, standar error, kemudian nilai t-test,
probabilitas untuk nilai t-testnya, kemudian dan seterusnya. Ada metode Darwin-Watson, Cherky-Bera, Kurtosis, Kunis, dan lain sebagainya. Nah, inilah hasil yang sama seperti kalau kita mencoba di R, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu hasil dari yang kita harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah bisa memprediksi berapa gaji si karyawan dalam bekerja setahun dari dataset data awal, misalkan gajinya sekian, kemudian bagaimana hasil prediksinya, oh ternyata tidak yang jauh. Nah begitulah bagaimana komputer memprediksi memprediksi misalkan Anda misalkan baru bekerja setahun 2 tahun, bagaimana si komputer bisa memprediksi gaji Anda gitu, setahun 2 tahun yang seharusnya, dan itu bisa menjadi alat tool untuk pengambilan keputusan bagi si orang keuangan. Misalkan yang seharusnya ngasih karyawan itu harusnya mendapat gaji berapa, itu bisa jadi salah satu patokan. Oke, jadi itu salah satu konsep dari simple linear regresi. Jadi untuk memahami lebih lanjut tentang simple linear regresi, baca kembali tentang konsep konsep regresi di statistik, kemudian konsep regresi analisis regresi statistik, kemudian konsep regresi di machine learning. Kemudian untuk codingannya atau kode-kodenya bisa dicoba di sini. Kemudian penjelasan masing-masing kode bisa dilihat di guide ini, ada penjelasan resminya, parameternya apa, kemudian atributnya apa saja, itu bisa dilihat di sini. Oke adik-adiknya, selamat belajar, teman-teman selamat belajar. Semoga sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.